Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Dwi Srisdanisi, Guru PAI SMK Budi Utomo Gading Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 dari LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor mahasiswa 1870213240235 dengan nomor peserta PPG 3517118000420. Di sini hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan metode pembelajaran problem based planning di kelas 10 dengan materi nikmatnya mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Mohon saran dan koreksi. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring lancar dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabal anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat, lancar dan barokah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat semuanya ya. Nah, sebelum mulai mari kita cek kebersihan kelas dulu. Silakan monggo. Ya. Mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah dan meminta ilham yang barokah. Monggo Masnya Krisna, silakan monggo. Janji siswa. Kami siswa SMK Budi Utomo Gading Mangu berjanji. Satu. Selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Selalu berusaha menetapi dan melaksanakan 6 tabiat luhur yaitu jujur. Tiga. Selalu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Semangat dan tertib masuk sekolah. Untuk mencapai trik sukses penerus yaitu akhlakul karimah, alim faqih, dan mandiri. 4. Selalu berusaha mengamalkan 4 tali keimanan. Yaitu bersyukur, mengagungkan,
Berperilaku dengan baik. Sopan dan santun dimanapun berada. Tingkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan kalian berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Absen dulu. Kita absen dulu ya. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ya, ya mudah-mudahan Allah paringi kesembuhan yang barokah. Sebelum mulai hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya saya Allah akan merubah suatu kaum apabila kaum tersebut berusaha merubahnya. Nah, di sini dengan kita memiliki ilmu, maka salah satu cara kita merubah untuk diri kita menjadi hamba yang berkualitas. Nah, kira-kira minggu kemarin kita mempelajari apa ya, Mas ya? Ya, Wali Songo. Ada yang tahu Wali Songo itu siapa? Wali Songo Menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah pesisir dengan menggunakan berbagai strategi dalam dakwahnya. Iya, Wali Songo hadir ke negara kita, yaitu beliau menyebarkan agama Islam yang mana dulu negara kita menganut pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Dengan kehadiran beliau yang menyebarkan agama Islam dengan berbagai metode dakwahnya, mulai dari kesenian, kemudian dari adat istiadatnya. Nah, di situ yang menjadikan lebih mengena pada masyarakat kita, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang memeluk pada agama Islam. Sebagai tujuan pembelajaran kita yaitu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, peserta didik mampu memahami pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat berbagai pengetahuan. Adapun yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Tidak. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, itu ya. Kemudian hari ini Ibu akan mempelajari tentang nikmatnya mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Adakah kalian yang tahu tentang ilmu itu apa? Monggo, silakan. Ilmu itu merupakan cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Ya, mantap, bagus. Kira-kira ilmu itu digunakan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi yang lainnya? Monggo, silakan. Untuk memperbaiki kehidupan. Ya, untuk memperbaiki kehidupan kita. Oke. Nah, di sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Sekarang silakan kalian bisa menyaksikan video. Pak besarkan.
yang terorganisasi dan sistematis, serta suatu hal yang berdasarkan fakta, pengalaman, penelitian, dan pemikiran rasional. Dalam konteks yang lebih luas, ilmu mencakup semua upaya manusia untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena alam, sosial, maupun spiritual dengan cara yang terstruktur. Definisi ilmu menurut para ahli yaitu satu, Minto Rahayu, bahwa ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku secara umum. Menurut Al-Ghazali, ilmu adalah suatu keyakinan yang kokoh, yang sesuai dengan kenyataan dan tidak mengandung keraguan. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, yaitu suatu pengetahuan yang bersifat universal dan menjadi jalan untuk memahami fenomena alam dan sosial. Kira-kira ya, di sini. Selanjutnya, ciri-cirinya ilmu apa saja? Satu, sistematis, rasional, empiris, terbuka, dan objektif. Nah, adapun dalilnya sebagai sandarannya yaitu yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, macamnya ilmu ada 4, yaitu ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan atau ketauhidan, syariat, dan akhlak. Kemudian ilmu alam yang mempelajari tentang alam semesta dan makhluk hidup. Yang ketiga, ilmu sosial, ilmu tentang manusia dan interaksinya. Dan yang terakhir adalah ilmu teknik, tentang penerapan prinsip ilmiah dalam teknologi. Nah, fungsinya ilmu untuk apa saja? Satu, menambah wawasan. Yang kedua, meningkatkan keimanan, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 200, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, di sini bahwa sesungguhnya di dalam penciptaannya langit dan bumi serta pergantiannya siang dan malam niscaya menjadi ayat bagi hamba yang berakal. Adapun motivasinya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, bahwa kita diminta saling tolong menolong di dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Iya. Sudah, sekarang untuk biar lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Kalau saya mengatakan SMK, kalian mengatakan bisa. Mengatakan SMK lagi, kalian mengatakan ya. Mengatakan SMK Budi Utomo. Itu ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK luar biasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Di sini setelah pemaparan video tadi ya, Ibu mau membagikan LKPD kepada kalian. Nanti kalian silakan membuat kelompok ya, membuat kelompok kecil kira-kira berjumlah 6-7 orang ya. Kemudian Ibu akan membagikan sebuah LKPD, silakan nanti kalian diskusikan untuk menyelesaikan kasus yang ada di dalam LKPD tersebut. Silakan kalian membuat kelompok, monggo. Silakan, mana? Kelompoknya mana? Sudah belum? Kelompoknya mana? Ayo untuk merapat. Ustaz nggak tahu. Silakan itu.
kelompok berapa? 2 kamu? 2, kamu 4, kemudian kira-kira ada pertanyaan, ada yang perlu dibantu? Sudah bisa? Siap presentasi. Alhamdulillah ya. Udah ya. Karena waktunya sudah hampir 30 menit, kira-kira ada yang sudah selesai? Jalan presentasi ya. Saya bukakan. Lalu monggo silakan. Ya, kelompok berapa? Di sini kami dari kelompok 3 minta perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Saya Kresna Faturiski dan di belakang ini Dani Ardiansyah, Fakih, ini Muhammad Zaki Mubarak, Tito Al Mubarak, dan terakhir Bagus Cahya Barokah. Jadi di studi kasus 3 ini, Faisal adalah seorang siswa yang kurang semangat dalam belajar. Dia lebih suka bermain game daripada membaca buku atau mendengarkan pelajaran di kelas. Ketika ada temannya bertanya, ia juga cenderung tidak peduli. Akibatnya, Faisal sering tertinggal dalam pelajaran dan mulai merasa rendah diri. Jadi perilaku Faisal itu, yang pertama, Faisal kurang semangat dalam belajar dan lebih suka bermain game. Perilaku yang kedua, Faisal tidak peduli ketika temannya bertanya atau membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, akibatnya Faisal sering tertinggal dalam pelajaran dan merasa rendah diri. Dan analisis masalahnya, yang pertama itu kebiasaan bermain game yang berlebihan mengurangi waktu untuk belajar. Yang kedua, ketidakpedulian terhadap teman membuat Faisal kehilangan kesempatan untuk mempererat hubungan sosial dan meningkatkan pemahaman materi. Yang ketiga, rasa rendah diri muncul karena Faisal merasa tidak mampu mengikuti pelajaran. Cobalah untuk lebih peduli kepada teman karena membantu orang lain juga bermanfaat untuk diri sendiri. Yang keempat, jika merasa kesulitan belajar, jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau teman yang lebih paham. Kesimpulan yang bisa diambil dari cerita Faisal studi kasus 3 ini, dengan memperbaiki kebiasaan belajar dan berinteraksi positif dengan teman, Faisal bisa mengejar ketertinggalan dan mendapatkan kembali rasa percaya diri. Kedisiplinan dan usaha kecil setiap hari adalah kunci menuju perubahan yang lebih baik. Mungkin dari rekan-rekan mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Pragoswara Ade Anaparo. Saya mau bertanya, apakah manfaat ilmu sebagai pengetahuan, pemahaman, dan hikmah dalam meningkatkan kualitas hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam Islam? Ada yang mau tanya lagi? Kenalkan, nama saya Tegas Biasa. Saya mau bertanya, fungsi ilmu itu apa? Ilmu segi tujuan, yaitu 1. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Untuk memperbaiki kehidupan. 3. Untuk memberikan manfaat kepada orang lain. 4. Untuk menjadi bekal kehidupan dunia dan akhirat. 5. Untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di dunia. 6. Untuk meningkatkan derajat di dunia dan akhirat. 7. Untuk memperoleh beliau. Jaza
kalau Mungkin sekian dari penyampaian kelompok 3. Apabila kita memiliki salah dalam perkataan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan atas beberapa presentasi dari teman-teman. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Adapun mencari ilmu itu harus seimbang, ilmu dunia maupun ilmu agama. Sebagaimana dalilnya, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang ingin ilmu dunia, maka hendaklah tahu ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan ilmu akhirat, maka hendaklah tahu ilmunya. Dan barang siapa yang mau keduanya, maksudnya ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, hendaklah tahu ilmu keduanya. Jadi hadis di atas itu menyampaikan pesan pentingnya ilmu pengetahuan dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk meraih keinginan seseorang, baik itu dalam hal dunia ataupun di akhirat. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sudah dipahami semuanya ya. Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang untuk refleksinya, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari ilmu tersebut, Mas? Apa rasanya setelah kamu mempelajari pada ilmu tersebut? Iya, Mas. Yang kita bisa dapatkan dari pelajaran pada hari ini, yaitu saya bisa menangkap bahwa ilmu itu bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah kehidupan, seperti teknologi untuk mempermudah pekerjaan, ilmu kesehatan untuk menjaga tubuh, atau ilmu sosial untuk menjaga harmoni masyarakat. Dan juga ilmu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, alhamdulillah, luar biasa, Nak. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban, atas refleksinya. Sekarang Ibu akan membagikan. Nah, sekarang saya mengatakan nanti saya akan kumpulkan. Nah, udah. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, maka dikumpulkan. Ayo. Kumpulkan. Nah, silakan kumpulkan ya. Untuk pembelajaran minggu besok, yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mengidentifikasikan hukum tajwid dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, dan bagaimana makna dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk memimpin doanya. Silakan, monggo, waktunya. Kode kehormatan siswa. Yayasan Pendidikan Budi Tomo Gading Mangu. Satu. Junjung tinggi janji siswa SMK Budi Tomo Gading Mangu. Dua. Tadim kepada orang tua. 16. Pantang menentang. Siap,
Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai ya. Harapan Ibu tentang ilmu tadi yang kita pelajari yaitu kalian bisa mempraktekkan ilmu yang sudah diajarkan, karena ilmu tanpa praktek tidak akan mengefek ya. Selanjutnya Ibu mengapresiasikan pada kalian bahwa orang sukses adalah orang yang berproses ya. Alhamdulillahi jazakumullah khairan, dan Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin, barokah Allah.